Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kita di pertemuan kedua Matematika Ekonomi. Sesuai dengan RPS yang sudah saya bagikan kemarin, anak-anak, kita akan belajar tentang penerapan fungsi linear dalam bidang ekonomi itu di pertemuan kedua dan sampai pertemuan keempat. Di 2, 3, 4 itu kita belajar tentang ini. Nah, sebelum melakukan atau memasuki perkuliahan, lebih baik anak-anak jangan lupa untuk melakukan absensi terlebih dahulu. Di absensi ini, karena via YouTube ya, saya menerapkan 2. Jadi saya akan cek 2 kehadiran itu apa saja, dilihat dari apa saja. Yang pertama, kehadiran di e-learning. E-learning, silakan anak-anak absen di e-learning sesuai dengan jam berkuliahnya masing-masing. Lalu yang kedua, jangan lupa untuk absen juga di YouTube, anak-anak, adik-adik. Ya, anak-anak, ini ya. Yang kedua itu jangan lupa absen di YouTube. Itu nanti formatnya NIM, lalu nama, lalu pernyataan hadir. Kenapa harus absen 2 kali, Bu? Karena nanti akan saya cek. Yang pertama di learning itu kan wajib, yang kedua juga YouTube itu wajib. Saya mau melihat apakah kalian itu benar-benar sudah melihat video pembelajaran yang sudah saya buat. Nah, makanya itu cara ngeceknya itu dari sini. Nah, untuk absensi yang di YouTube ini silakan tuliskan di kolom komentar YouTube ya. Oke, kita next. Nah, untuk pembahasan pertemuan kedua ini, kita masuk ke 3 materi dulu nih, yaitu materi fungsi permintaan, materi fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar. Yang terakhir itu adalah exercise. Matematika ekonomi itu kita perkenalan dulu ya, untuk matematika ekonomi itu apa. Nah, matematika ekonomi itu adalah penerapan metode matematika untuk mewakili teori dan menganalisis masalah-masalah di bidang ekonomi. Jadi, anak-anak mungkin waktu kalian SMP atau SMA tuh bingung, buat apa sih belajar matematika, nanti itu mau diapakan, mau dibawa kemana. Nah, ternyata ketika sudah masuk dalam dunia perkuliahan, kalian sudah bisa melihat, oh ternyata matematika ekonomi itu, ternyata matematika itu bisa dipecahkan dan bisa dihubungkan, bisa diintegrasikan dengan masalah perekonomian. Maka dari itu banyak sekali ya mahasiswa alumni matematika itu tidak hanya bekerja sebagai guru dan sebagai pengajar ya. Ada juga beberapa mahasiswa yang juga setelah lulus dari matematika itu menjadi, baik matematika maupun pendidikan matematika itu bisa menjadi bagian dalam pekerjaan perbankan ya. Nah, yang perbankan itu malah salah satu bidang ekonomi ya. Ya anak-anak, lalu tadi kita sudah kenalan dengan matematika ekonomi, sekarang kita kenalan lagi nih sama yang namanya fungsi. Mungkin kalian di sini fungsi udah lama banget kenalan ya, tapi kita review kembali aja biar kalian tidak lupa. Fungsi adalah suatu hubungan antara 2 buah variabel atau lebih, di mana masing-masing dari 2 buah variabel atau lebih tersebut saling pengaruh dan mempengaruhi. Masih ingat ini ada himpunan A, ini himpunan B, dikatakan fungsi jika A dan B itu saling mempengaruhi. Nah, yang ketiga setelah kenalan dengan fungsi dan matematika ekonomi, sekarang kita kenalan dulu nih dengan fungsi linear. Nah, fungsi linear adalah fungsi yang pangkat tertinggi variabel bebasnya adalah 1, anak-anak. Fungsi ini digunakan oleh para ekonomi dan orang bisnis itu untuk menganalisa dan memecahkan masalah ekonomi. Kenapa kok digunakan? Ini karena fungsi-fungsi linear itu dapat memecahkan permasalahan dalam ekonomi dan bisnis. Sehingga orang-orang yang belajar ekonomi tentunya juga akan belajar matematika. Nah, untuk fungsi linear itu diberikan sebagai berikut fungsi untuk umumnya. AB-nya konstanta, Y-nya variabel tidak bebas, X-nya adalah variabel bebas.
Kalau melewati satu buah titik itu adalah persamaannya seperti ini ya. Tangen alfa sama dengan P sama dengan Y minus Y1 dibagi X minus X1. Kalau dua titik maka persamaannya adalah seperti ini. Ini menurut saya kalian sudah hafal ya kalau ada dua titik dan satu titik. Kita lanjut. Yang ini adalah review sebentar. Ini kalau misalkan garis linier itu berhimpit, sejajar, tegak lurus dan berpotongan. Ini nanti hubungannya ke keseimbangan ya. Tadi kan kita belajar penawaran, permintaan dan keseimbangan pasar. Nah, untuk yang dua garis linier berhimpit, sejajar, tegak lurus dan berpotongan itu nanti masuknya ke keseimbangan pasar. Nah, persamaannya sebagai berikut. Persamaan garis pertama itu Y sama dengan BX tambah A, persamaan garis kedua sama dengan Y aksen sama dengan B aksen X tambah J. Nah, ini persyaratannya. Oke, kita lanjut nih. Yang pertama, kita mulai masuk ke materi fungsi permintaan. Fungsi permintaan itu apa sih, Bu? Nah, ini fungsi permintaan kita punya keywordnya di sini, minta. Berarti itu adalah hubungan antara jumlah produk yang diminta oleh konsumen dengan harga produk. Jadi di sini jumlah produk yang diminta. Jumlah produk yang diminta ini P-nya adalah harga produk. Lalu Q-nya ini adalah jumlah produk. Nah, ini kenapa kok grafiknya menurun ke bawah gini atau miring ke kiri? Itu ada alasannya. Kenapa? Karena harga naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Benar ya, ini sudah sangat umum sekali kejadian di masyarakat. Kalau harganya naik, itu jumlah yang diminta turun. Demikian juga sebaliknya, kalau harga turun, maka jumlah barang yang diminta naik. Sehingga fungsi permintaannya itu slope negatif, miring ke kiri. Nah, untuk lebih lengkapnya, fungsi permintaan itu menghubungkan variabel harga dengan variabel produk atau jumlah barang jasa yang diminta. Nah, ini grafik permintaan seperti ini. Persamaannya adalah ini. Q sama dengan A minus BP atau P sama dengan A per B minus per BQ. Oke, sudah paham ya? Kita masuk ke dalam contoh soal ini. 10 jam tangan merek tertentu akan terjual kalau harganya itu 80, dalam ribuan berarti 80.000. Terus 20 jam tangan akan terjual bila harganya 60.000. Tunjukkan bentuk fungsi permintaan dan gambarkan grafiknya. Nah, ini kita sudah punya keywords. Di sini ada 10 produk. Berarti produk tadi itu adalah Q. Q1-nya 10. Lalu Q2-nya, produk yang kedua itu adalah 20. Nah, harganya nih ya, P1 itu 80. P2 itu adalah 60. Tadi sudah saya bahas tentang fungsi linier ya anak-anak. Fungsi linier itu ada dua titik. Ini kan pada dua titik, sehingga kita gunakan rumusan yang dua titik. Itu tadi apa rumusnya? Itu Y minus Y1 dibagi Y2. Oh ya, kalau di sini Y-nya ditaruh kanan ya. Maka di sini menjadi sama dengan ya Y2 minus Y1 X2 minus X1. Nah, di sini baru X minus X1. Oke, saya hapus dulu ini. Nah, dengan mengubah Q-nya itu adalah X dan ini P itu adalah Y, maka kita memperoleh persamanya menjadi sebagai berikut. P minus P1 sama dengan P2 minus P1 dibagi Q2 minus Q1 dikali Q minus Q1. Dengan substitusi P minus 80 sama dengan P2-nya 60 minus 80 dibagi Q2-nya berapa? 60 dikurangi dengan Q1-nya 10. Ini Q minus Q1-nya 10. Nah, dengan mengurangi ini maka kita peroleh P min 80 sama dengan min 2 kali Q min 10. Sehingga persamaannya adalah P
P ya, mohon maaf anak-anak, tadi ada kendala, ini saya ulang lagi ya. Ini berarti P sama dengan min 2Q terus dikurangi plus, berarti positif 20, terus ini menjadi plus 80. Maka 2Q itu sama dengan 100 kurangi P, maka Q itu sama dengan 100 minus P dibagi 2. Ini adalah persamaannya. Nah, grafiknya akan diperoleh sebagai berikut. Nah, ini ya grafiknya permintaan ya, ini karena permintaan maka dia ternyata setelah kita buktikan fungsinya seperti ini, dia grafiknya ke arah ke kiri. Oke, kita next ke fungsi penawaran. Fungsi penawaran, kalau fungsi penawaran tuh gimana, Bu? Nah, fungsi penawaran itu adalah jumlah produk yang ditawarkan, ya, tawaran oleh produsen untuk dijual dengan harga produk. Nah, contohnya itu ini saat pandemi COVID ini ya, harga masker waktu awal-awal itu sangat mahal sekali. Nah, karena ini limit atau banyak yang beli terus sehingga persediaannya mau habis, ini menjadi sangat mahal. Begitu juga dengan susu brand yang akhir-akhir ini pernah terjadi ya. Di Pulau Jawa itu sudah mau habis stoknya, tapi di luar Jawa masih ada, sehingga orang luar Jawa menjual ke Jawa itu dengan harga yang cukup tinggi ya. Begitu juga ini ya, yang hits ini mungkin di kalangan para wanita, ada BTS Meals. Kemarin itu saya sempat cek, terkaget-kaget saya lihat harganya, karena di sini harganya bisa jadi 2 kali lipat, 4 kali lipat, bahkan ada yang menjual jutaan untuk BTS Meal ini. Nah, ini teorinya, jika menggunakan fungsi penawaran itu harga naik maka jumlah barang yang ditawarkan bertambah. Demikian juga sebaliknya, jika harga turun maka jumlah barang yang ditawarkan turun. Ini kelihatan dari grafiknya ya. Di sini misalkan jumlah harga yang ditawarkan bertambah, maka harganya juga akan naik. Jadi dia sejajar ya. Bukan sejajar, maksudnya seimbang. Seimbang itu sama-sama naik gitu ya. Tapi bukan memenuhi keseimbangan pasar loh ya. Beda ya. Jadi ini tuh sama-sama naik. Jadi grafiknya sama-sama naik sih. Ketika harganya naik itu malah barang yang ditawarkan itu juga bertambah. Nah, untuk grafik penawaran itu menghubungkan variabel harga dan jumlah itu pada yang ditawarkan. Nah, ini adalah secara gambar besarnya untuk kurva penawaran, dan persamaannya adalah Q sama dengan minus A plus BP atau A dibagi B tambah 1 per BQ. Contoh kedua masih dengan persamaan yang sama ya, karena ini ada 2 titik, lihat sini. Harga kamera jenis tertentu itu 65.000. Ada 125 yang tersedia. Kalau 75.000 maka ada 145 yang tersedia. Nah, kita substitusikan aja persamaannya, yaitu P minus P1 sama dengan P2 minus P1 dibagi Q2 minus Q1 dikali Q minus Q1. Nah, ini sudah jelas kalau ini harga itu P1, ini Q1, ini P2, ini Q2. Maka dengan substitusi min 65 sama dengan P2-nya adalah 75 dikurangi 65 dibagi Q2-nya 145 kurangi 125 dalam kurung Q minus 125. Nah, kita kalikan dan kurangi di sini min 65 sama dengan berapa ini? Berarti 10 per 20 Q minus 125. Maka P itu kalau kita pindah ruas menjadi 0,5, 65 nya sekalian dipindah jadi 2,5. Nah, inilah adalah persamaannya. Tidak diminta grafik karena ini hanya ditunjukkan persamaannya. Silakan kalau mau mencoba. Oke, ini untuk poin keaktifan. Silakan coba grafiknya ya, grafik persamaan penawarannya. Lalu nanti di-share ke WAG, nanti akan saya cek apakah benar jika penawaran itu nanti grafiknya ke arah
sini ya. Nah, yang terakhir adalah keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar itu terpenuhi itu apabila fungsi permintaan itu sama dengan yang bukan fungsi permintaan, barang yang diminta itu sama dengan barang yang ditawarkan. Jadi keseimbangan pasar adalah titik potong dari fungsi penawaran dan permintaan. Nah, untuk lebih jelasnya di sini QD itu sama dengan QS. Jadi kurva permintaan itu sama dengan kurva penawaran. Itu dikatakan seimbang itu jika sama ya. Nah, langsung aja ke soalnya. Ini fungsi permintaan akan satu barang ditunjukkan oleh bersamaan sebagai berikut ya. Penawarannya sebagai berikut. Berapakah harga keseimbangan? Berarti harganya itu P dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar. Ini jumlah barang ya, ini jumlah barang. Maka permintaan itu sama dengan 15 minus Q. Lalu penawaran itu sama dengan 3 plus 0,5 Q. Nah, kita ubah dulu nih persamaannya menjadi Q sama, ini ada P nya ya, sebentar, ini ketinggalan P nya, ini P sini. Nah, kita pindah ruas karena kan QS tadi sama dengan QD ya, maka Q sama dengan P min P plus 15. Kalau ini Q nya sama dengan P minus 3 dibagi 0,5. Karena QS sama dengan QD tadi ya, maka kita substitusikan aja persamaan yang kita dapat, yaitu 15 minus P sama dengan P minus 3 per 0,5. Maka di sini menjadi 15 minus P, ini kan 0,5 setengah, berarti ini menjadi 2P minus 6 ya. Nah, di sini kita ubah yang punya variabel sama, berarti 15 tambah 6, 21, ini 3P. Maka P-nya harganya adalah 7. Nah, B-nya udah ketemu, cari Q-nya sama dengan 15 minus B. Berarti 15 kurangi 7, maka Q adalah sama dengan 15 kurangi 7, yaitu 8. Kita sudah dapat untuk P dan Q-nya. Oke, jika ada pertanyaan, anak-anak silakan bisa disampaikan via WA-G. Monggo bisa disampaikan dengan format nama, NIM, terus bertanya. Terus tanya saja, maaf Bu, ini yang kurang jelas, atau bagaimana kok bisa dapat seperti itu, silakan, monggo. Jika ada pertanyaan, tidak usah malu-malu, sampaikan saja daripada nanti bingung pas waktu mau mendekati UTS. Nah, ini ada exercise, monggo bisa dikerjakan, akan menambah poin keaktifan. Sama seperti yang grafik tadi, kalau sudah mengerjakan grafik ya, berikanlah kesempatan untuk teman yang lain yang belum. Jadi yang belum silakan mengerjakan untuk problem yang terakhir ini. Dikerjakan, difoto, dikerjakan di kertas coret-coretan, difoto lalu di-share di grup. Nanti akan kita diskusikan bareng. Saya tidak melihat salah dan benar, tapi saya hanya melihat kemauan mencoba dari kalian saja. Baik, saya akhiri dulu. Kita lanjut di WhatsApp group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.